Halo Celebes People, beragam informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kami rangkum dalam program Parliamentary. Bersama saya Rafika Mustaqimah Wardah, mari kita simak Parliamentary selengkapnya. Pemirsa, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Rahman Pina menilai pihak PT Goa Makassar Tourism Development atau GMTD terlalu bertele-tele dalam memberikan hak hibah terkait lahan Stadion Barombong seluas 3,35 hektar ke Pemprov Sulawesi Selatan. Pembangunan Stadion Barombong makin tidak jelas setelah pihak PT Goa Makassar Tourism Development atau GMTD belum memberikan hak hibah terkait lahan Stadion Barombong seluas 3,35 hektar ke Pemprov Sulawesi Selatan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Rahman Pina mengatakan proses pembangunan Stadion Barombong tidak serta-merta melalui proses yang mudah, melainkan sangat panjang. Tidak mungkin Pemprov pada saat itu membangun Stadion Barombong kalau lahan tidak dianggap clear. Sekretaris dari fraksi Golkar itu mendorong secepat mungkin Pemprov Sulsel untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan lahan di Barombong, sehingga penyelesaian proyek stadion dapat dirampungkan. Kenapa dibangun? Karena dianggap clear. Kenapa sudah seperti ini sekarang baru dipersoalkan lagi? Nah, gitu Dinda. Jadi langkah selanjutnya kan? Saya kira sekali lagi Pemprov harus segera memastikan bahwa Barombong ini adalah lahan Pemprov, aset Pemprov yang sudah dibangun. Ya. Tidak bisa lagi menunda-nunda dengan ini macam-macam, ya. Kemudian itu tidak dilanjutkan. Saya kira pilihan paling bagus adalah kalau tidak ada masalah terkait dengan hukum, ya dilanjutkan. RP juga menyayangkan pembangunan Stadion Barombong yang tidak kunjung selesai, padahal telah menelan ratusan miliaran anggaran dari APBD hingga terbilang mubazir. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi PAN Husmarudin meminta Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan PHK Sulawesi Selatan untuk segera membuat regulasi terkait pengetatan ternak yang masuk di wilayah Sulsel. Jumlah hewan yang terkonfirmasi positif penyakit mulut dan kuku atau PMK pertanggal 17 Juli 2022 sebanyak 520 ekor. 520 ekor hewan ternak yang terkonfirmasi positif itu tersebar di 9 kabupaten yang menjadi wilayah zona merah penyebaran PMK. Hal tersebut membuat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi PAN Husmarudin meminta Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Sulawesi Selatan untuk segera membuat regulasi terkait pengetatan ternak yang masuk di wilayah Sulsel. Menurut Husmarudin, aturan tersebut memang harus dikeluarkan untuk menjaga ternak-ternak tetap dapat steril dan tidak tertular. Tapi kalau secara pribadi dan secara praksi begitu, kita berharap pemerintah provinsi ini betul-betul menyiapkan langkah-langkah taktis yang tegas, yang cepat untuk mengantisipasi itu supaya tidak ada korban, tidak berkembang ini masalah PMK. Karena kalau tidak diantisipasi dengan baik dan tidak banyak koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah yang berhubungan dengan pengadaan ternak ini berbahaya. Ia berharap Kadis Peternakan Sulsel dapat terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk membuat langkah taktis mengurangi penularan PMK pada hewan ternak. Ardi Jaho, Celebes TV. Oh ya, siap. Kalau bisa ditunggu misalnya, Bu. Pemirsa, beberapa hari lalu DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menolak menandatangani laporan pertanggungjawaban APBD 2021 pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan setelah rapat paripurna dihadiri oleh PLH Gubernur Sulsel Abdul Hayat Gani di kantor DPRD Sulsel tanpa mandataris resmi dari Gubernur. Pimpinan DPRD bahkan menyebut Gubernur amatir dalam menjalankan pemerintahan. Segala nikmat kesehatan, kesempatan diberikan kepada kita semua. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nikmatullah menilai Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman terbilang tidak serius dalam mengelola pemerintahan. Pasalnya dalam rapat paripurna tersebut Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tidak memberikan mandat secara resmi dengan tertulis kepada Sekretaris Provinsi selaku PLH Gubernur
untuk mewakilinya menandatangani dokumen persetujuan pelaksanaan APBD 2021. Ia menilai Andi Sudirman Sulaiman terkesan mengelola pemerintahan di Sulawesi Selatan secara amatir dengan berbagai macam persoalan seperti tidak tertib secara administrasi. Politisi dari fraksi Demokrat itu juga berharap para OPD dan staf di pemerintah provinsi dapat membantu Gubernur Sulsel secara baik dan profesional sehingga kedepannya pemerintahan berjalan dengan baik, lebih bisa melayani secara tepat terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Saya kira Pemprov Sulsel harus lebih menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka benar-benar serius dan profesional dalam mengelola pemerintahan. Tidak boleh ada kesan, terutama dari masyarakat, bahwa pemerintahan ini dikelola seperti suka-sukanya saja. Atau ya dalam kata lain, terlihat sangat amatir. Tidak boleh itu, karena masyarakat ini menggantungkan harapannya ke pemerintahannya. Kalau pemerintahannya saja tidak kredibel, ya kita tidak bisa berharap banyak kan. Ya, saya berharap benar-benar terutama para kepala OPD dan staf Pak Gub itu membackup Pak Gub secara baik lah, dengan sangat profesional supaya pemerintahan berjalan lebih bisa melayani secara tepat. Terkait dengan mandataris, dirinya menambahkan harusnya hal-hal tersebut dibicarakan. Sebelum gubernur berangkat harusnya membuat surat mandat karena jadwal pengesahan dan pembahasan laporan pertanggungjawaban itu sudah terjadwal jauh sebelumnya, sehingga harusnya ada yang mengingatkan Pak Gubernur. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk berkomitmen dalam melakukan pengerjaan pembangunan Stadion Matawanging yang harus direalisasikan karena merupakan janji kampanye politik yang disampaikan pada tahun 2018. Menjelang masa akhir jabatan di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, hingga saat ini belum ada kejelasan soal kelanjutan pembangunan Stadion Matawanging. Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Ismail Bahtiar, mendorong pemerintah Sulsel untuk segera melanjutkan pembangunan stadion tersebut. Harus dijadikan prioritas oleh pemerintah karena bagian dari janji kampanye politik pada tahun 2018. Kalau ini tidak dilanjutkan, maka kepercayaan masyarakat akan hilang. Pasti kalau komitmen DPR yang ditanya, ya kita jawabannya satu. Kami selalu menyuarakan kepentingan publik dan kami merasa bahwa stadion ini salah satu kepentingan publik yang menjadi prioritas karena ini adalah bahagian daripada janji kampanye politik pada saat 2018 kemarin gitu, kampanye Pilgub. Jadi kalau ekspektasi kami terus mengejar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan persoalan ini, untuk mereka bagaimana sesegera mungkin bisa membangun kembali stadion yang pernah dibongkar. Meski gubernur saat ini telah memasuki akhir masa pemerintahan, namun dirinya optimis kelanjutan pembangunan Stadion Matawanging dapat dilanjutkan oleh pemerintah provinsi. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta KONI untuk memaksimalkan perannya dalam melakukan pembinaan bagi atlet-atlet berprestasi di sektor olahraga, khususnya di Sulawesi Selatan. Untuk meningkatkan prestasi di berbagai cabang olahraga, organisasi olahraga di daerah diharap aktif dalam pembinaan para atlet yang ada di Sulawesi Selatan. Cabang olahraga merupakan tanggung jawab pemerintah khususnya KONI untuk bagaimana para atlet dapat diberi perhatian serius. Anggota DPRD Sulsel dari Komisi E Ismail Bahtiar mengungkapkan perlu adanya perhatian serius dari pemerintah, mengingat berbagai cabang olahraga patut diperhitungkan karena telah beberapa kali mendapatkan prestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Meskipun jumlah anggaran yang dikelola KONI terhadap cabang olahraga tidak merata, namun perlunya memperhatikan untuk memprioritaskan para atlet yang berprestasi dan terus melakukan pembinaan bagi semua cabur. Pembinaan ini bisa dilakukan secara universal ya, karena kan kita tahu ada Komite Olahraga Nasional. KONI ini yang selama ini ditunjuk dan diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan atlet. Tetapi memang kalau kita melihat
jumlah anggaran yang dikelola oleh KONI terhadap jumlah cabang olahraga misalnya, kan cabur itu banyak ya, pastilah distribusinya tidak akan masif. Nah memang sejauh ini sih bisa lihat ada beberapa cabang olahraga yang menjadi prioritas, khususnya yang sudah sering muncul sebagai juara atau sering muncul sebagai peraih medali di tingkat nasional ataupun internasional. Jadi kalau soal pembinaan ini ya kami juga sering tanya, memang sepertinya memang kerjasama antara pemerintah provinsi dan KONI ini harus didiskusikan ulang. Dirinya menambahkan KONI kedepannya dapat memberikan dana pembinaan terhadap para cabang olahraga yang berprestasi. Selain itu juga KONI harus memaksimalkan perannya meskipun anggaran dan budget terbatas tetapi optimal dalam melakukan membina atlet di Sulsel. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta Pemprov Sulsel, khususnya Dinas Sosial, untuk terus melakukan monitoring dan pembinaan terhadap anak terlantar gelandangan pengemis yang marak di jalanan, khususnya di Kota Makassar. Hingga kini anak jalanan dan gelandangan pengemis masih terus menjadi persoalan besar di kota-kota besar, tak terkecuali di Makassar. Hampir di setiap perempatan maupun di lampu merah banyak ditemui gelandangan, pengemis atau gepeng. Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ismail Bahtiar mengungkapkan, anak terlantar, gelandangan, pengemis yang menjadi tupoksi Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan. Para gepeng tersebut diberi keterampilan untuk bagaimana mengelola dan mempunyai keterampilan khusus yang spesifik, sehingga setelah keluar dapat mempunyai keterampilan agar bisa mandiri. Ia menambahkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota untuk bagaimana dapat mengurangi anjal dan gepeng turun ke jalan. Jadi selama ini rutin setiap setahun itu ada 2 kali agenda dari seluruh kabupaten kota dikumpulin semua anak terlantar, atau gepeng lah kalau bahasa kita itu, untuk diberikan pembinaan. Pembinaan ini dalam rangka mengharap kemandirian dari mereka. Tadi siang saya baru ketemu dengan salah satu kepala OPT di salah satu PT, karena kan ada beberapa OPT di kabupaten ya, dan itu efektif. Mereka diberikan keterampilan bagaimana mengelola mesin, bagaimana kemudian punya keterampilan khusus lah, keterampilan spesifik. Itu harapan kita, setelah mereka keluar keterampilan, ya mereka bisa mandiri gitu, mereka bisa punya kemandirian dalam hal tidak lagi terlantar gitu. Cuma memang ya tugas ini tugas kolaborasi antara provinsi dan kabupaten kota. Nggak bisa selesai kalau hanya provinsi yang terlibat atau hanya kabupaten kota yang mau menyelesaikan. Fraksi dari PKS itu menambahkan pentingnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan di kabupaten kota agar semuanya tidak lagi kembali ke jalan. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat kerja dalam rangka membahas laporan realisasi semester pada organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Di gedung DPRD Sulsel, Komisi E menyoroti belanja sarana fasilitas kelembagaan Biro Kesra yang jauh dari pencapaian. Dalam rapat kerja pembahasan laporan realisasi semester pada organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan di gedung DPRD Sulsel yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rahman Pina, beserta wakil dan anggota DPRD menyoroti sejumlah pencapaian OPD di Sulsel. Anggota Komisi E DPRD Sulsel Rispayanti Muin mempertanyakan mengenai belanja sarana fasilitas kelembagaan Biro Kesejahteraan Rakyat yang masih jauh dari pencapaian. Dirinya juga mempertanyakan mengenai janji Biro Kesra soal pemberian lahan hibah. Fraksi PDIP juga menyayangkan sikap Pemprov sebagai pengayom kemudian dalam penganggaran terbilang pilih-pilih. Bapak punya belanja untuk pengelolaan sarana, prasarana dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual ini Pak masih sangat jauh sekali, baru 5 miliar dan 8,7 miliar. Nah ini apa kendalanya selain dari verifikasi yang Bapak sebut tadi. Kemudian dalam kesempatan ini pimpinan saya mau menagih janji dari Biro Kesra. Saya rapat terdahulu tidak ketemu dengan Bapak, tapi saya masih ingat janji Biro Kesra terdahulu ketika Pemprov memberikan hibah ke BKPR MI 5 miliar. Kesra menjanjikan
kepada kami untuk memberikan data 5 miliar ini by name, by address, kemana aliran APBD itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengingatkan lagi kepada Biro Kesra bahwa dalam penganggaran, selain Bapak mendistribusikan dana hibah peruntukan untuk masyarakat, dalam penganggaran itu juga ada rasa keadilan, Pak. Dalam rapat kerja tersebut turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulsel, Kepala UPTD Transfusi Darah Provinsi Sulsel, dan UPTD Pelatihan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Masyarakat. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat kerja dalam rangka membahas laporan realisasi semester pada organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rapat yang dihadiri Dinas Kesehatan Sulsel, Komisi E DPRD Sulsel menyoroti minimnya pemasukan rumah sakit umum daerah di masa pandemi selama beberapa tahun terakhir. Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rahman Pina menuturkan salah satu yang menjadi penyebab turunnya pendapatan pada sejumlah rumah sakit di Sulsel karena selama 2 tahun ini pandemi COVID-19 melanda Indonesia, sehingga berpengaruh pada pendapatan RSUD. RP mencontohkan seperti pendapatan di Rumah Sakit Dadi beberapa tahun sebelum COVID pemasukan anggaran mencapai miliaran, namun kini pemasukan belum sampai ratusan juta. Dari sisi pendapatan, kita mengalami penurunan pendapatan di rumah sakit karena 2 tahun terakhir ini itu sangat besar dari pasien COVID, dan dengan tidak adanya COVID ini itu juga berpengaruh pada pendapatan di hampir semua rumah sakit yang menjadi tempat pelayanan pasien COVID kemarin. Menurunnya pendapatan rumah sakit secara umum terjadi di seluruh rumah sakit di Sulawesi Selatan. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat kerja terkait laporan realisasi APBD tahun anggaran 2022 pada organisasi perangkat daerah OPD Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di ruang rapat Komisi D DPRD Sulsel. Tentang masukan-masukan daripada teman-teman ini. Silakan. Dalam pemaparan realisasi anggaran APBD pada sejumlah OPD, Ketua Komisi D DPRD Sulsel Rahmatika Dewi menyoroti perihal penggunaan anggaran pada OPD masih terbilang rendah, yaitu masih di bawah 50%. Menurut Rahmatika, minimnya penggunaan anggaran membutuhkan perhatian serius pada OPD terkait sebelum memasuki APBD perubahan. Dirinya mengungkapkan, salah satu kendala yang dialami oleh dinas terkait seperti lelang dan ketersediaan SDM yang tidak mumpuni. Dari fraksi Nasdem itu menambahkan agar Dinas PUTR Sulsel segera mempercepat segala proses program pembangunan fisik infrastruktur sehingga program yang disajikan di tahun 2022 bisa berjalan dengan baik. Jadi kita tadi melaksanakan rapat terkait dengan evaluasi triwulan kedua dengan mitra kita, beberapa dinas yang sudah menyampaikan laporannya. Memang sampai di triwulan kedua ini realisasi masih cukup rendah, di bawah 50%, sehingga memang kita mendapatkan perhatian sebelum kita masuk di APBD perubahan terkait dengan kegiatan-kegiatan, apalagi tadi Dinas PUTR ini kan banyak program kegiatan fisik yang sifatnya infrastruktur yang sangat mendesak belakangan ini yang ada di Sulawesi Selatan, sehingga itu menjadi perhatian untuk kita bersama untuk mempercepat segala proses sehingga seluruh program yang memang disajikan untuk tahun 2022 bisa berjalan dengan baik. Dalam rapat realisasi anggaran APBD pemerintah provinsi turut hadir Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Sulsel, Dinas Lingkungan Hidup Sulsel. Pemirsa, Ketua Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Firmina Talu Lembang meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera melakukan langkah cepat terkait meningkatkan penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak.
Masih maraknya penyakit PMK pada hewan ternak di Sulawesi Selatan membuat Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mempercepat melakukan penanganan dengan menyalurkan vaksin dan obat-obatan kepada daerah yang terkena PMK. Daerah Tanah Toraja yang notabene memiliki pasar hewan terbesar di Sulawesi Selatan mencatatkan kasus terkontaminasi PMK sudah mencapai 300 ekor hewan. Namun menurut Ketua Komisi B DPRD setelah dilakukan penanganan seperti obat-obatan dan suntikan vaksin sudah menurun sekitar 100 ekor hewan. Oleh karena itu dinas terkait diminta untuk segera melakukan pendistribusian vaksin dan obat-obatan kepada daerah yang betul-betul terdampak. DPKH juga diminta melakukan pengetatan dan pengawasan agar hewan ternak tidak mudah masuk di wilayah Sulsel. Masalah kasus PMK ini secepatnya ditangani pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah Sulawesi Selatan dengan menyalurkan vaksin di beberapa titik yang rawan penyakit PMK. Termasuk kemarin saya ke kunjungan spesifik ke Tanah Toraja Utara yang notabene Toraja Utara itu adalah pasar hewan terbesar di Sulawesi Selatan. Ya, dan dari kasus yang saya dapat ada sekitar 300 hewan yang terkontaminasi PMK dan dalam perawatan vaksin, vitamin dan obat-obatan sudah bebas sekitar 100 hewan, tapi bebas dengan bersyarat. Ya, bebas dengan bersyarat. Himbauan kita kepada pemerintah Sulawesi Selatan, tolong dimaksimalkan untuk bantuan vaksin, vitamin dan obat-obatan ke 24 kabupaten karena masih minim sekali. Firmina menambahkan realisasi anggaran APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dialokasikan untuk menangani kasus PMK di Sulsel. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Parliamentary hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqimawarda pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan mari segera melakukan vaksinasi COVID-19. Sampai jumpa.